Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat. Baik. Alhamdulillah ya kalau sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Agung. Baik Bu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Baik, kalau begitu anak-anak, untuk pembelajaran hari ini silahkan mengisi presensi pada link yang akan Ibu bagikan ya, sebentar. Nah, sudah ada ya linknya, nanti diisi absensinya di situ ya. Nah, anak-anak, begini, sebagai generasi muda, kalian harus pertahankan semangat belajar kalian agar kalian dapat memiliki ilmu yang luas. Dan kita harus bersyukur karena Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Baik anak-anak, senang sekali ya Ibu hari ini dengan kalian dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk itu silahkan siapkan buku catatan kalian. Anak-anak, adakah yang mengetahui tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum? Saya Bu Guru. Ya, silahkan Adit, boleh dijawab. Menurut saya, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hakikat hukum dengan mematuhi peraturan yang berlaku, Bu Guru. Wah, bagus sekali Adit, benar ya jawabannya. Kalau begitu, ada yang lain yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan Agis. Penegakan hukum yang saya pahami adalah upaya seseorang atau masyarakat untuk menciptakan keadaan hukum yang tertib dan disiplin. Begitu, Bu. Wah, bagus ya Agis, betul sekali jawabannya. Nah, kedua jawaban dari Adit dan Agis itu sudah benar ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat serta pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan dahulu ya tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ini, yaitu Ibu harap kalian dapat menerima nilai-nilai perilaku yang menunjukkan perlindungan dan penegakan hukum agar tercipta keadilan dan kedamaian. Selanjutnya, Ibu harap kalian juga dapat menunjukkan perilaku yang memiliki nilai-nilai perlindungan dan penegakan hukum agar tercipta keadilan dan kedamaian. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya, silahkan siap-siap. Nah, setelah siap-siap ya, kelompoknya masing-masing, sekarang kita akan mengamati sebuah video. Nanti kalian setelah mengamati video tersebut, lalu menganalisisnya ya, sebentar.
Nah, anak-anak, sudah ya kalian mengamati video tersebut. Nah, setelah mengamati video tersebut, ada yang mau mengemukakan pendapat mengenai isi dari video tersebut? Saya, Bu. Silahkan, Abdillah. Ya, dalam video tersebut ada orang yang mencuri motor berserta helmnya, Bu. Betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Abdillah. Itu merupakan salah satu contoh yang menggambarkan pelanggaran hukum di mana pencuri tersebut tidak mengerti hakikat dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian suatu teks berita. Nanti kalian analisis teks berita tersebut sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan ya, 2 orang itu. Sebentar ya. Nah, teks beritanya sudah ada ya, silahkan dianalisis oleh kelompoknya masing-masing. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, waktunya telah selesai. Nah, setelah kalian menganalisis, mendiskusikan, dan mengumpulkan informasi dari apa yang ada di dalam teks tersebut, sudah selesai kan ya diskusinya? Kalau sudah, silahkan dipresentasikan di depan kelas, mulai dari kelompok 1. Silahkan kepada kelompok 1. Izin Ibu, saya perwakilan dari kelompok 1, izin memaparkan hasil diskusi yang tadi kelompok kami lakukan. Jadi dalam artikel yang tadi Ibu bagikan, sengketa tanah di Indonesia haruslah berprinsip pada penegakan hukum tanpa memandang suku, ras, dan golongan tertentu, Bu. Jadi setiap pelanggaran hukum yang terjadi haruslah diproses sedemikian rupa sampai tercapainya keadilan dan kebenaran seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali ya kelompok 1 yang diwakilkan oleh Agung. Selanjutnya, adakah yang ingin menyanggah atau memberikan pendapat terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Saya, Bu, izin bertanya kepada kelompok 1. Silahkan, Agis. Bagaimana jika aparat penegak hukumlah yang melanggar penegakan hukum itu sendiri dengan melindungi suku, agama, ras, atau golongan tertentu yang sama dengan dirinya? Baik, Agis, izin jawab. Menurut saya, sebagai negara hukum, jadi Indonesia itu wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negara dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Namun hal tersebut bukan berarti dengan melindungi suku, agama, ras, atau golongan tertentu dapat dibenarkan. Melainkan, mana yang menjadi kebenaran harus ditegakkan agar mencapai keadilan dan kedamaian yang seutuhnya. Selain itu, negara juga mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warganya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mungkin sekian jawaban dari Agung gitu. Ya, baik, presentasi dari kelompok 1 dicukupkan ya. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan dipresentasikan. Baik, Bu. Kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi kami bahwa dalam teks tersebut mengenai penegakan hukum harus mengedepankan prinsip asas praduga tak bersalah, di mana perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli yang beretikat baik ataupun pihak-pihak yang membebaskan tanah sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pengadaan tanah baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Begitu, Bu. Oke, kalau begitu adakah dari yang lain yang ingin menyanggah atau memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 2? Silahkan. Saya, Bu, Ya, silahkan. izin bertanya. Boleh. Mengapa perlindungan hukum dikatakan penting? Izin menjawab, Bu. Begini ya, saudaraku Abdillah. Menurut pandangan saya, hukum penting dilaksanakan agar dapat memenuhi pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak yang ada. Begitu, Abdillah.
Kalau begitu, presentasi telah selesai ya anak-anak. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah presentasi. Nah, anak-anak, teks berita yang telah Ibu bagikan tadi adalah salah satu contoh isu publik yang terjadi di Indonesia ini, khususnya mengenai minimnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, untuk itu mari kita ulas mengenai hal tersebut ya. Sebentar. Apakah sudah ada tampilannya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, baik ya, hari ini kita akan membahas materi mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah ya, di sini hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum itu merupakan daya upaya yang dilakukan secara sadar, bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup. Nah, dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, itu merupakan manfaat dari perlindungan hukum ya. Nah, sedangkan proses penegakan hukum itu apa sih? Nah, proses penegakan hukum itu merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat. Kalau misalkan hukum tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan, tentu akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Keamanan, ketentraman, ketertiban, kedamaian, dan lain-lain tentunya akan sulit terwujud jika penegakan hukum dan perlindungan hukum tidak dilaksanakan dengan baik. Sebentar ya. Nah, anak-anak dapat dilihat di sini ya gambarnya. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang, atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja. Banyak orang yang melanggar hukum. Pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi-sanksi lainnya. Nah, anak-anak seperti pada gambar di bawah ini ya, ketika hukum tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan, yang akan terjadi tentu kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sehingga tadi ya yang Ibu sebutkan di awal, keamanan, ketentraman, ketertiban, kedamaian, dan lain-lain sebagainya itu akan sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah ya, bagaimana sih unsur-unsur perlindungan hukum itu? Pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah harus melindungi ya apa yang menjadi hak dari warganya. Lalu jaminan kepastian hukum, karena itu merupakan hak warga negara juga. Nah ya itu ya tadi seperti disebutkan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Lalu apalagi adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya, jadi tidak dibiarkan begitu saja. Nah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.
perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini seperti tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud ya, seperti yang tadi sering Ibu katakan di awal, apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Kalian-kalian ini sebagai siswa tentunya harus mempunyai kesadaran hukum juga. Nah, gimana sih kesadaran hukum yang tinggi itu? Kesadaran hukum yang tinggi itu tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai warga negara yang baik, kita dapat saling menghormati, menjaga perdamaian, gotong royong, memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dan hidup rukun. Tentunya itu juga bisa diaplikasikan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Nah ya, di sini ada pesan moral untuk kalian semua anak-anak. Sumber keamanan seharusnya hukum dan akal sehat. Keamanan yang berdasarkan senjata dan kekuasaan adalah penindasan. Begitu ya anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Apakah materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami? Siap Ibu, paham. Siap, Bu, paham. Alhamdulillah kalau sudah pahamnya, semoga mudah-mudahan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Nah kalau begitu, apakah ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Saya Ibu ingin coba untuk menyimpulkan. Silahkan Agung, silahkan. Jadi Ibu seperti ini bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian di dalam masyarakat. Nah, perlindungan dan penegakan hukum juga tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Sebagai warga negara yang baik, maka kita dapat saling bergotong royong menciptakan perlindungan dan penegakan hukum dengan cara menjaga perdamaian, hidup rukun, dan saling menghormati agar merasakan keamanan, keselamatan, keadilan, kesejahteraan, ketentraman, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Mungkin sekian Ibu dari saya. Bagus sekali Agung, ya bagus sekali ya jawabannya. Nah maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki kesadaran berkonstitusi dan memahami peraturan yang berlaku agar dapat menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keadilan dan kedamaian. Nah anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya, dikerjakan, awas jangan sampai tidak dikerjakan karena nanti nilainya akan masuk ke nilai pembelajaran pada hari ini ya. Ibu bagikan peranalannya di kolom chat. Nah itu ya, kalian kerjakan. Nah baik anak-anak, karena waktu sudah habis, sayang sekali Ibu harus menutup pembelajaran pada hari ini ya. Kita tutup pembelajaran hal ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, baik. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Ibu. Bu.